Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. So, setelah buat video review iPhone 11 buat dibeli di tahun 2023, gue lihat beberapa komen ada juga yang nanyain iPhone ini. Karena satu sisi harganya sekarang udah terjangkau banget, tapi satu sisi lagi masih worth it gak sih buat dibeli? Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai video review iPhone 11 Pro buat dibeli di tahun 2023. Let's go! Yes, karena harga iPhone 11 Pro udah drop banget. Sekarang tuh harganya udah di sekitaran 5-6 jutaan tergantung pilihan storage-nya. Pasti kaum kere bokeh yang mau bergaya pakai iPhone udah pasti pilihannya jatuh ke iPhone 11 series. Karena kalau ke iPhone X udah kelamaan banget dan udah nggak support iOS 17. Nah, kalau kalian lagi pengen nyari iPhone, gue saranin cek tokonya Studio Ponsel deh. Karena mereka sering banget ngasih harga nggak ngotak. Dan servisnya juga juara. So, langsung aja cek Studio Ponsel, linknya ada di bawah ya. Dan buat desainnya jujur aja buat gue ini salah satu desain terbaik dari iPhone setelah iPhone 4S. Ya pasti iPhone udah pakai material kaca buat back covernya. Tapi nggak kayak 11 seriesnya yang finishing back covernya itu glossy, di versi Pro-nya ini finishingnya made khas iPhone. Yang kalau dipegang tuh berasa mahal. Bentuk bump kameranya juga masih dipakai sampai iPhone 15 Pro series. Cuma di iPhone 11 Pro bentuk bump kameranya serba kecil. Tapi ini malah jadi sesuai sama dimensinya yang emang lumayan termasuk kecil. Buat dipakai mirror selfie masih keren lah. Buat framenya juga punya material metal dengan finishing chrome yang bentuknya ngebulet. Jadi otomatis saat digenggam tangan tuh jadi lebih nyaman. Buat desain layarnya udah semua orang tahu lah ya, poni khas iPhone. Ditambah bezelnya yang masih cukup tebal. Dibilang ketinggalan zaman sih nggak juga ya, karena iPhone 14 aja masih pakai poni. Cuma concern gue udah layarnya kecil ditambah bezelnya tebel. Dan poninya gede juga, ya makinan aja kelihatan kecil ini layarnya. Tapi kalau buat panel layarnya buat tahun 2023 gue bilang masih cukup mumpuni cuy. Karena dia udah pakai panel Super Retina XDR OLED 5,8 inci. Udah 10 bits, resolusinya 1125 x 2436 pixel. Peak brightness-nya 1200 nits. Dia juga udah dukung HDR10 dan Dolby Vision. Palingan sedikit kurangnya ada di refresh rate-nya aja yang mentok di 60 Hz. Secara dia udah launching 4 tahun yang lalu. Tapi serius deh, kalau dipakai buat nonton konten HDR tuh atau nonton Netflix, layarnya masih bisa menampilkan konten yang enak dilihat mata khas Super Retina. Warnanya adem, detailnya juga udah bagus banget. Kalau dipakai buat main game, layarnya juga masih responsif, anti delay. Masih enak kalau diajak push rank. Di luar ya refresh rate-nya tadi. Overall layarnya kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari di tahun 2023 masih bisa diandelin banget lah. Buat softwarenya iPhone 11 Pro masih dapat iOS 17 cuy, aman. Terus internal storage-nya gue saranin ambil aja yang 256GB. Atau kalau mau gede sekalian langsung aja ke 512GB-nya. Karena kalau cuma 64GB bakal berasa kurang banget. Karena kalau pakai iPhone 11 Pro bawaannya pasti pengen foto-foto dan install game deh. Karena performanya masih oke banget. Buat tes AnTuTu V10-nya aja tembus 900 ribuan. Masih kenceng banget kan? Terus buat Geekbench 6 dapat single core-nya di 1731 dan multicore-nya di 4127. Terakhir buat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, best loop-nya di 2115 dan lowest loop-nya di 1581 dan stability-nya di 74,7%. Kalau dilihat dari data tes sintetisnya, asli performa iPhone 11 Pro emang masih cukup bisa diandelin cuy. Kayak buat push rank Mobile Legends udah pasti lu bakal gampang banget buat ke Mythic karena dari tampilannya aja udah bisa Ultra 90 FPS. Buat experience mainnya nggak usah ditanya ye. Udah bukti dari anak-anak pro player yang mainnya pakai iPhone. Terutama layarnya aja sih. Android mid-range masih jarang banget yang bisa nyaingin buat responsivitas layarnya yang presisi dan anti-delay kayak di iPhone. Terus buat main PUBG Mobile juga masih enak banget. Apalagi karena dimensinya agak kecil, jadi buat main pakai 4 jari tuh gampang dijangkau. Settingannya bisa di HDR Extreme atau HDR Ultra. Main di HDR Extreme, FPS-nya berasa stabil cuy. Dan sama kayak experience main ML, main PUBG layarnya juga juara deh, masih enak banget. Terus buat main Genshin Impact sebenarnya masih bisa di highest 30 FPS. Cuma gue lebih suka di 60 FPS. Jadinya grafiknya gue turunin di medium. Pas main FPS-nya juga berasa stabil, lumayan lancar.
Cuma yang gue rasain saat main di semua game, permukaan back covernya tuh berasa agak cepet panas. Apalagi pas main Genshin. Terus pas agak panas berasa agak turun performanya. Jadi gue saranin kalau main game berat sebaiknya tempelin cooler aja biar performanya tetap kejaga. Sama satu keluhan gue soal baterainya yang lumayan cepet habis. Kalau penggunaan berat SOT-nya cuma 2,5 jaman. Tapi kalau penggunaan ringan SOT-nya masih bisa di sekitaran 4 jaman kok. Terus karena layarnya masih 60 fps, jadi di semua gamenya percuma ya kebuka settingan ultra-ultranya. Tetap masih 60 fps. Nah, kalau di sektor kamera, gue berani adu deh sama HP Android di harga segini. Karena kualitas kameranya iPhone 11 Pro masih bisa banget diandelin. Emang kalau di atas kertas nggak seheboh HP Android 7 jutaan yang 50 megapiksel lah, 108 megapiksel lah, bahkan sampai 200 megapiksel. Kamera utamanya iPhone 11 Pro cuma 12 megapiksel PDAF yang udah ada OIS-nya. Ditemenin kamera tele 2 kali dan ultra wide juga 12 megapiksel. Kamera selfie-nya juga 12 megapiksel, tapi buat hasil fotonya masih bener-bener bisa diandelin sekalipun buat bikin konten. White balance-nya emang khas iPhone yang cenderung warm. Detailnya juga cukup tajam tapi minim sharpness by AI. Dynamic range-nya juga masih lumayan bagus. Buat lo yang suka hasil foto ke arah natural, pasti akan suka dengan hasil foto dari kamera iPhone 11 Pro. Ya cuy, ini adalah contoh video dari iPhone 11 Pro. Ya, di resolusi 1080p 60 fps. Tapi videonya yang tayang di YouTube bakalan gue kompres jadi 30 fps ya. Cuma ini contoh aja di 60 fps 1080p. Oke, kalau kita lihat warnanya bener-bener masih cakep ya, natural banget. Terus warna hijaunya ini mendekati akurat, cuma di iPhone lebih lebih tua warnanya sedikit. Masih oke banget sih. Terus di sini juga bisa ganti-ganti kamera ke 0,5-nya, ke 1 dan telenya ke 2 kali. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan, dynamic range-nya cakep ya. Tuh awannya masih kelihatan jelas banget. Terus ini sambil jalan, menurut kalian gimana stabilisasinya? Nah, dia juga bisa di 4K nih cuy, di 4K 30 sama 4K 60. Android mid-range 7 jutaan kayaknya masih jarang yang bisa 4K 60. Kalau kita lihat autofocusnya cakep ya. Autofocusnya masih sangat cakep. Oke, kita cobain ya di 4K 30 dulu. Ya, kalau ini di 4K 30 fps. Warnanya tetap masih cakep ya. Dynamic range-nya juga masih sangat luas. Oke, tapi di sini dia belum bisa ganti-ganti kamera ke ke kamera depannya. Tapi kalau buat di kamera 0,5-nya bisa, di satunya bisa, dan di 2x-nya bisa. Oke. Tapi buat ke kamera selfie-nya belum bisa nih cuy di sini. Oke, kalau kita lihat autofocusnya, wih mantap ya autofocusnya. Nah, ini di 4K 30 fps. Terus stabilisasinya gimana cuy? Ini gue sambil jalan aja, nggak usah sambil lari karena jarang ya kalau bikin video sambil lari-lari. Ini bikin saya cakep ya. Oke, warnanya juga masih kayak tadi di Full HD di 1080p 60 fps. Warnanya masih tetap cakep. Oke, kita cobain 4K 60-nya. Nah, ini di 4K 60 fps-nya. Warnanya masih tetap cakep ya. Dynamic range-nya, wih, mantap. Dan dia juga masih tetap bisa pindah-pindah. Oh, enggak, tapi ini enggak pindah lensa. Dia cuma digital zoom. Di 60 fps cuma bisa digital zoom ke sampai 3 kali. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita sambil jalan, dynamic range-nya cakep ya. iPhone. Tuh. Ini gua hadapin ke cahaya matahari terik.
Kalau ketutup awan tapi masih lumayan silau. Tapi pas udah jadi videonya nih, cakep dynamic range-nya. Kita cobain kamera depannya cuy. Ya, ini adalah contoh video dari iPhone 11 Pro di kamera depannya di resolusi 1080p 60 fps. Ya, ini di 60 fps. Kalau kita lihat skin tone-nya cakep ya di iPhone. Kayak mirip-mirip sama masih iPhone 11 Pro yang waktu itu gue udah pernah review. Dan ini di iPhone 11 biasa, ini iPhone 11 Pro. Kalau misalnya kita lihat langitnya dia overexpose ya. Sebenarnya langitnya kayak gitu tuh. Nah, tapi pas ada mukanya ke expose dengan baik, tapi langitnya overexpose, putih banget. Oke. Ini kalau misalnya sambil jalan kayak gini, masih ada flare-flare-nya itu ya, itu flare. Oke. Cukup bagus ya, detailnya juga masih bagus. Terus ya, warnanya juga cakep. Dan dia bisa di 4K 30 dan 4K 60. Jarang-jarang nih HP Android mid-range yang harganya masih seginian bisa di 4K 30 dan 4K 60. Kita cobain ya langsung. Ya, ini di iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Detailnya lebih bagus. Skin tone-nya juga bagus. Kalau kita lihat dynamic range-nya tetap masih wipe out ya di belakangnya. Ada sedikit kelihatan sih teksturnya, tapi ini langitnya nggak terlalu terang, nggak terlalu silau. Jadinya masih agak kelihatan, tapi muka masih ke expose dengan baik. Nah, kalau kayak gini langitnya masih kelihatan karena nggak terlalu itu ya, nggak terlalu silau. Kalau yang tadi di sana tuh langitnya silau banget, jadi nggak ke overexpose. Detailnya cakep, skin tone-nya bagus. Kalau misalnya buat bikin konten masih worth it banget ini di iPhone 11 Pro daripada Android mid-range. Performanya juga masih kenceng. Kita cobain di 4K 60-nya ya. Ini jarang-jarang nih Android mid-range bisa di 4K 60 di kamera depannya. Kita cobain. Ya, ini di 4K 60 gua mendepani cahaya matahari biar kalian tahu skin tone-nya kayak gimana. Detailnya juga masih bagus banget. Dan kalau misalnya kita mundur bentar terus balik ke sini. Nah, dia overexpose banget dan agak ngeblur, bukan ngeblur ya. Ngeflare. Dan dia ya langitnya kalau misalnya menghadapi masih, nah kalau kayak gini masih kelihatan nih. Tapi kalau udah agak silau banget dia udah overexpose. Tapi buat muka masih kayak expose-nya masih bagus ya, masih cukup cahayanya. Dan ini gue coba sambil jalan, menurut kalian gimana? Detailnya terus kestabilannya kayak gimana? Yuk kita balik ke studio. Dan ini coba gue sandingkan dengan S22 Ultra. iPhone 11 Pro di sebelah kiri dan S22 Ultra di sebelah kanan di 4K 60 fps. Ya, kalau kita lihat iPhone masih cukup bisa ngelawan ya, tapi ya khas iPhone gitulah, warnanya sedikit muted, terus dia sedikit warm. Dan stabilisasinya juga masih tetap masih bisa ngelawan ya. Detailnya juga masih bagus. Dan dia dua-duanya nggak bisa ke pindah lensa. Kayak gitu. So, kalau lo mau beli iPhone 11 Pro di tahun 2023, menurut gua masih cukup worth it ya. Karena performa SoC-nya masih kenceng, kemampuan kameranya juga masih bagus, terutama buat rekam video. Terus layarnya juga masih cukup enak buat diajak nonton Netflix. Palingan yang perlu diperhatikan kemampuan baterainya aja yang kapasitasnya agak kecil di 3000 mAh lebih dikit. Terus bezel layarnya yang masih agak tebal. Dan yang terakhir, kalau kalian mau beli iPhone 11 Pro buat jangka panjang, dan kemungkinan iOS 18 jadi update terakhir buat iPhone 11 Pro, ya masih oke lah kalau dipakai 2 tahunan dari sekarang. Tapi apapun itu dengan kemampuan yang masih mumpuni banget dan harganya juga udah terjangkau, gue masih bisa rekomendasiin iPhone 11 Pro buat kalian beli di tahun 2023. Dan belinya di Studio Ponsel ya, linknya di kolom deskripsi. Dan segitu aja review Detik Indo buat iPhone 11 Pro. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.